biasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Cakak-Cakak Mocoah kembali hadir bersama Anda untuk membahas hal-hal yang menarik seperti biasanya. Ya, dengan tema yang kita ambil pada kesempatan kali ini adalah membangun generasi Islam melalui dakwah di pelosok negeri. Pemirsa sekalian di rumah yang sama-sama berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa umat Islam sekarang ini, apa namanya, berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan meskipun jumlahnya banyak, ya. Umat Islam seperti buih yang terombang-ambing di lautan. Terlalu banyak masalah yang ada, masalah ekonomi, masalah politik, masalah, kurangnya ilmu, masalah akidah, dan berbagai macam masalah. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah tersebut tentu, eee, salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah dakwah. Dakwah ini dalam skala luas, dalam arti luas ya, lebih dari sekedar, apa namanya, berdiri di mimbar menyampaikan, pesan-pesan, tetapi dalam skala yang luas, dalam sebuah tindak yang nyata, ya. Nah, untuk membahas dakwah, ini tentu banyak tantangan-tantangan ya, baik di dakwah dalam kota ataupun dakwah di pelosok-pelosok. Karena tema kita kali ini adalah di pelosok, maka kita telah, eee, hadirkan ya salah seorang, narasumber kita. Beliau bernama Ustaz Tito bin Sukarsono. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eee, apa kabar Ustaz? Eee, Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Jadi sehat-sehat Ustaz ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Jadi Ustaz, kami di sini dari tim Cakak-Cakak Macoa, eee, tentu ingin, apa namanya, berbicara-bicara yang baik ya, Cakak-Cakak Macoa dengan Ustaz tentang, dakwah di pedalaman Ustaz. Tentu kami penasaran nih Ustaz, sejak kapan mulai bergelut di bidang dakwah di pedalaman ini Ustaz? Iya, bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Ya, to the point Ustaz. Iya, Jadi langsung saja. iya Ustaz. Yang pertama, jelas sebelum saya menjawab itu minta doa dulu dari semua teman-teman agar niat ini lurus, Se ya, ya, tanpa ada sesuatu hal yang menungganginya. Nah, jangan sampai jauh-jauh ke sini, kemana, dan ya, ke depan gimana pun, ternyata tidak dicatat sama Allah sebagai pahala. Ya mudah-mudahan amin. amin. Nah, kemudian kalau dikatakan mulai kapan, jadi itu sejarahnya Zat, secara pribadinya Zat ya, itu mungkin kalau di Sulawesi sendiri itu dari tahun 2015 Ustaz. Nah, ya 2015. 15 pertama kali nyasar ke sini Nyasar, itu ke Desa Gentungan. masih untungan, Desa Gentungan, baru ketika masuk itu ujungnya adalah Marano. Marano, Marano, dan ternyata Marano ada lagi di bawahnya, Saluk Dango. Salundango. Nah, Saluk Dango itu saya pikir waktu saya pertama kali ke ada desa lagi itu ke Kanang-Kanang atau sekitarnya itu sudah luar biasa, tapi ternyata ada Marano lagi, ada Saluk Dango lagi. Ya, Walaupun Saluk Dango itu mayoritas non-muslim, tapi ketika kita melihatnya itu, sejak kapannya itu, akhirnya dari kalimat sejak kapan itu tertarik, kapan lagi saya bisa bantu di situ karena Masya Allah Ustaz, dengan kondisi saya asli Balikpapan Ustaz. ya, Yang kondisi Balikpapan itu mau apapun gampang Ustaz. gampang. Nah, di sini itu pertama kali, wallah Ustaz, saya Eh, pertama kali ke Sulbar eh, tidak pernah mandi di WC Ustaz. Ya, mandi di maksudnya sungai? ya selain selain di ini sungai Ustaz, jadi di sungai. Iya, Karena waktu itu saya numpang di rumah warga, warganya pun rata-rata nggak punya WC Ustaz. Dan untuk hajat yang lebih besar lagi, ini baru saya cerita ini, iya, itu ke iya. bandara Ustaz. Berarti jauh itu Iya, dari Gentungan. dari Gentungan ke bandara itu, Iya, iya. jadi apa ini agak gimana, tapi anak-anak itu cerita karena saya mandi itu ditemani anak-anak terus. Dia bilang, "Mas Tito, ini kenapa saya tidak pernah lihat Anda melakukan yang ini gitu." Iya, iya, iya. Ya saya bilang, "Saya tidak pernah di sungai, anunya di bandara." Ke bandara, Seperti itu. luar biasa. Subhanallah, masya Jadi Allah. bayangkan Ustaz, kalau kita putar balik itu puluhan kilo cuma untuk seperti itu. Jadi dari rasa syukur tadi Ustaz,
akhirnya tertarik lah karena Balikpapan sendiri kalau untuk bantuan Mhm, Ustaz kemana-mana bisa. Contohnya kurban saja mhm, satu masjid bisa 20 sapi, mhm. minimal ya satu kan gitu. Mhm, Sedangkan di sini kalau kita tidak bantu ya tidak pernah ada kurban iya. seperti itu. Di dusun apa lagi di Marano di anu, di Jadi kita lihat lihat dari luar Ustaz ya, ya, Gentongan Induk, Gentongan Timur, Desa Sama, Kanang-Kanang, Tangka Tapajere, naik ke atas itu Marano. sampai Marano wilayah kerjanya? Eh, kalau bisa dibilang itu wilayah dakwah, sebenarnya dakwah itu ya Allah sedih Ustaz. Ya, Maksudnya enggak dakwah juga saya. Artinya walaupun antum menghibur saya dengan konteks yang luas, tapi ya itu yang kita bantu seperti itu iya. Ustaz. Heeh. Berarti 2015 awalnya Ustaz ya? Iya, Terus kalau spesifik di Mamuju, ya ya bersamaan? maksudnya Ustaz Kan gimana? tadi awalnya bergelut dengan apa dakwah di pelosok itu 2015. Heeh. Nah, kalau masuk di Mamuju untuk berdakwah di pelosok Mamuju di Marano ini di Gentungan tahun berapa? Ya 2015 itu langsung Oh, Ustaz. langsung Heeh. ya, langsung, langsung. Ya gitu. Iya, iya. Jadi waktu itu langsung saya kontak teman-teman di Balikpapan, tolong ini ada desa, Mhm. kayaknya Masya Allah ini. Masya Allahnya itu Ustaz, dan Iya, itu sebenarnya kejadian juga sampai sekarang Ustaz ya. Saya bisa melihat, jadi gini Ustaz Afwan, ini mudah-mudahan tidak menjadi fitnah atau ditunggangi oknum manapun. Antum bisa kepada sholat karena pakaian-pakaian yang menutup auratnya habis Ustaz. Kena hujan, berkebun, rusak dan lain-lain seperti itu. Dan akhirnya kita bantu mulai pertama pendekatannya ya pendekat. baju-baju layak pakai, buku-buku kaum muslimin seperti itu dan lain-lain seperti itu Ustaz. Berarti kalau dilihat dari apa namanya, eee, program-program kerja yang digeluti di sana Ustaz, Hmm. seperti apa selain tadi bantuan baju, bantuan Ya, jadi sebenarnya Ustaz, lebih kepada anak-anak ini selama dia masih mau sekolah kita bantu itu desanya. Jadi mmm, anak-anak itu karena gini Ustaz, kalau kita kasih beras terus, kita kasih anu terus, tapi anak-anaknya tidak mau sekolah. iya, Nah, ini menjadi penyakit tersendiri karena nanti dari tahun ke tahun ke tahun ke tahun, tidak usah tahun ke tahun, Ustaz, bulan ke bulan tuh minta bantuan terus, Ustaz. Tapi kan ada pembelajaran ketika salah satu anak di Sulbar, mhm, eee, itu dari Polman, Ustaz, iya, Mapili, saya lupa nama desanya, Baru Angin kalau tidak salah iya, kemarin tuh. Qadarullah, Ustaz, itu masih ITB, Ustaz. pas ITB, Masih ITB, kalau tidak salah teknik kimia, dan alhamdulillah ketika kami bantu sebagian supportnya, heeh, dia lulus, alhamdulillah dia bisa bawa 2 adiknya Ustaz, heeh, untuk, sekolah di sekolah di sana juga, Bandung. di Bandung, Nah, atau yang tidak usah, muluk-muluk lagi di Desa Gentungan tuh kalau tidak salah ada orang tua juga, maksudnya orang tua yang dulunya masih mudanya dia merantau, yang alhamdulillah jadi salah satu manajer perusahaan plat merah di Makassar. Nah, itu ceritanya unik juga, Ustaz. Beliau itu mhm, sampai jalan kaki, Ustaz, dari Gentungan itu, mhm, pokoknya naik apa ke Makassar, habis itu dia berusaha bagaimana dapat kerja sambil sekolah dan akhirnya punya pekerjaan dan dia akhirnya bisa membantu desanya juga. jadi Seperti itu. lebih kepada pemberdayaan anak-anak di bidang pendidikan, disekolahkan, nanti siapa Iya, tahu dia jadi orang sukses, iya, Ustaz. bisa jadi donatur. Karena kalau diberikan bantuan beras setiap hari akan kecanduan, apa kebiasaan Iya, ya, Ustaz. Iya, Ustaz. minta terus, tidak ada kemandirian, Betul, Ustaz. gitu Ustaz ya. Heeh, heeh. Nah, kalau menurut Ustaz nih, bagaimana kondisi umat di sana ini? Apakah memang sangat perlu bantuan atau bagaimana? Nah, Atau jadi kalau dikatakan perlu bantuan untuk sesuatu, jadi gini Ustaz, saya ini kadang merangkai katanya itu berat, jadi mungkin harus dipahami. Jadi iya, ketika iya, butuh bantuan, ya sebenarnya detik malam ini pun itu sangat butuh bantuan dan alhamdulillah saya kalau boleh jujur, ya, salah satu yang saya dengar masuk ke sana itu ada dua, ya anggap sajalah organisasi Islam Ustaz. iya, Salah satunya Wahdah, salah satunya Jemaah Tablik. yang tablik, Nah, ketika bantuan-bantuan itu jelas yang urgent ya salah satunya imam, imam. imam apa nih saat ini Silakan, silakan. Jadi kita saya jadi santai-santai. ingat ini. Iya, Saya pernah masuk waktu itu saat iya itu. tahun berapa saya lupa. Pas saya masuk karena imamnya itu ala kadarnya saat Heeh, pas dia lihat saya, heeh. dia sudah di atas mimbar.
Dia alat turun lagi? ya, dia turun lagi, Ustaz. Iya Dia iya. turun lagi, bahkan bilang, Mas Tito, ayo Mas Tito, khutbah." Padahal dia sudah, "Innalhamdalillah," gitu, Ustaz. Iya iya. Saking ini, Ustaz, mereka itu punya buku. Ya, Buku itu hilang, Ustaz, hilang semua itu cerita. kalau Jadi, bukunya hilang nggak jadi salat Jumat ya? khutbah Jumat jadi zuhur, Ustaz. Iya. Ini kisah nyata, Ustaz. Iya iya iya. Jadi pernah itu cerita Hmm. mudah-mudahan tidak diklarifikasi secara brutal ini. Iya Tapi iya. ini pernah itu anak-anak cerita. Jadi Mas Tito waktu itu bukunya itu dimainin anak-anak. Nah, Heeh. dimainin anak-anak. Pas khotibnya sudah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam itu. Berdiri itu khotibnya, di mana bukunya sambil azan. Sambil azan mana bukunya? Pas sudah dicari tidak Iya. ada, akhirnya alhamdulillah habis kasihan Ustaz karena orang-orang tua yang Masya Allah dengan ilmu ala kadarnya gitu. Iya cuma Nah itu dari sisi agama memang kami mengharapkan kerjasama semua lembaga dakwah untuk bisa memberikan bantuan agama dan salah satunya lagi juga misalnya kita ini kan kadang kelebihan barang-barang Ustaz. iya iya. Ya, detik malam ini saya baru dapat kabar dari salah satu tetangga kami di Desa Samak karena saya numpang, yaitu anak-anak bayi yang baru lahir karena tidak punya baju cuma alas sarung, kadang spray bekas dipotongin untuk menjadi celananya apa segala macam dan lain-lain seperti itu. Dan memang masih sangat butuh, tapi dengan catatan Ustaz, dengan Iya. catatan eh, yang kita bantu ini Heeh. siap kerjasama agar anak-anaknya mau terus sekolah, agar mentalnya dari yang diberi menjadi pemberi Ustaz, seperti itu. Baik, Ustaz. Jadi pemirsa sekalian ini ada kisah yang menarik. Di sini, setelah kita ketahui bersama bahwa di tempat tersebut, sangat membutuhkan bantuan, edukasi, pendidikan agama karena, bahkan untuk jadi imam pun agak-agak sulit ya, menjadi khutbah Jumat pun sangat tergantung kepada buku khutbah. Kemudian yang lainnya lagi keadaan ekonomi yang sedemikian, rupanya di sana bahwa, muslimah kita di sana bukan tidak mau pakai jilbab, tapi memang kasihan jilbabnya tidak ada. Nah, untuk pemirsa yang menonton tayangan ini kemudian ingin berdonasi, ya bisa langsung menghubungi Ustaz atau bisa disalurkan melalui WIS. Wis. Nah, nanti kita akan kerjasama Ustaz ya, insyaallah ya, Iya. supaya bisa masuk ke sana dan memberi manfaat kepada umat yang lain. Baik Ustaz, sekarang ini kan menjelang ibadah kurban ya Ustaz. Kalau tadi Ustaz menyinggung tentang kurban. Nah, bagaimana target apa atau rencana tentang kurban ini di sana Ustaz? Ya, jadi ini kisah sedih juga, Ustaz. Saya meninggalkan, bukan meninggalkan, Ustaz. Ya, Artinya kan saya ada program di desa lain yang tidak kalah kasihannya juga, Ustaz. heeh, Akhirnya ketika saya masuk di desa itu, tidak ada yang gerak kurban di desa itu tidak dapat kurban, Ustaz. heeh, Ya, bahkan saya spill satu nama deh, itu ya, Ahuni. Ahuni, heeh, Ahuni masuk itu belum pernah dapat kurban, Ustaz. mhm. Belum pernah. Sebenarnya kalau saya spill, oh, banyak banget ini, Ustaz. Tapi maksudnya ini ahuni yang agak masuk ya, bukan yang di dalam poros? Mau masuk Ustaz. Heeh Saya jujur aja heeh. lupa namanya, selain di sini nih beda pemetaannya kayak di Balikpapan. Jadi Iya iya. kadang orang-orang itu jalan poros, poros 2 poros, yang mana saya bilang. Ketika lihat tempatnya, astagfirullah, ini kan seperti itu Ustaz. Iya iya, saya setuju kalau yang itu. Saya setuju. Iya, Saya pun begitu, saya biasanya berbasis desa, tapi hmm, sebagian masyarakat di sini tidak berbasis desa, tapi berbasis lingkungan. iya, iya, Dia bukan nyebut nama desanya, tapi nama lingkungannya, iya, atau nama dusunnya, seperti itu, Ustaz. iya. Jadi kebanyakan Ustaz di sini jadi penonton kurban Ustaz. Nonton kurban. Penonton kurban. Jadi kadang itu mereka tuh mau tahu yang gimana itu rasakan daging kurban itu bagaimana dan lain-lain. Sampai ada kisah unik saat ketika saya coba memblow up ini daerah-daerah, Heeh ya tapi terlepas dari segala macam kontroversinya, pernah ada warga kayak gini Sat. heeh. Orang sini, dia itu bilang kayak gini, Mas Tito, saya ini orang asli Mamuju, Iya, tapi saya demi Allah, gitu, heeh, saya tidak pernah dengar nama desanya itu. Tapi maksudnya, oh, apa, openingnya bukan Mas Tito, tapi mhm, ya inilah Ustaz, kenapa tadi saya singgung semoga kita bekerja sama. Mungkin dia mengira saya bukan dari kelompoknya atau bagaimana. heeh. Dia tuh bilang, bilangin itu sama itu orang, pokoknya gini. Saya di sini tidak pernah dengar nama desanya. Hati-hati itu, nanti bla 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 begitu, Iya antum iya lebih iya iya. paham lah. Iya Akhirnya ketika saya kasih lihat, Mas Tito ini kayak gini-gini, bisa tidak spill Google Maps? iya iya. Saya bilang, Google Maps saja istighfar kalau mau masuk situ karena tidak ada sinyal kan seperti Iya itu. iya iya. Istighfar, betul Ustaz. Dan ketika saya kasih lihat,
orang yang dikasih lihat pertama pertama dia, besok ada kalimat yang unik, Ustaz. Ternyata ada daerahnya. Nah, saya sebut nih, Heeh, Tanete Bareang. mhm, Tanete Bareang itu. Jadi ketika saya masuk di situ, masya Allah, bahkan orang-orang di situ, kita sampai situ Mas itu. Iya Pak, ini saya yang seumur umur di sini saja belum pernah itu ke sana, gitu. ya 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 ya, itu anu Ustaz, Tanete Bareang itu kita kalau naik perahu heeh, melawan arus Ustaz. Melawan arus, bahkan kita pernah bawa pasien kanker Ustaz, mhm, kasihan, itu ke sana naik perahu. Nah, itu kalau tidak jago-jago supirnya tenggelam di situ, Allahu a'lam masih bishawab sekitar itu. situ juga Tanah Tebar ya? Wih, jauh lagi Ustaz. Di Banjar mana itu? Baik, saya sih saking saking lamanya di sana lupa juga. Bahkan warga di situ Ustaz, Heeh, pernah saya anukan kayak gitu, dia bilang kayak gini, "Itu Mas Tito, Tanete Bareang itu sudah masuk." Masih ada masuk-masuk lagi tuh. iya iya, Masih ada kesana kesananya lagi gitu nah, Ustaz. Jadi ketika kurban, mhm, ya, contoh nih di Balikpapan, di satu mhm, masjid bisa 20 sapi, mhm, pernah ada ratusan kambing. Ya saya, iya, ya sudah kita dianu saja. Cuma gini saat ini saya agak sedikit membela membela teman-teman yang nanti mau opening kurban di situ. iya, Ya, silahkan tolong di apa nih saat ini saya ngomong apa adanya. Akomodasi Ustaz. heeh, Nah, akomodasi untuk teman-teman WIS yang nanti silakan dianukan ke donatur WIS untuk WIS juga. Karena gini saat saya kirim bantuan ke Marano, iya, itu jalan kaki sapinya 20 jam, Ustaz. Jadi sapi itu dari bawah, heeh, kita ajak jalan santai ke naik gunung, Ustaz. Antum pernah ke Marano toh? pernah pernah pernah, Nah, antum tahu sudutnya berapa derajat? iya tahu Nah, tahu tahu, bayangkan itu sapi di atas sana bagaimana? Itu kan itu 1 juta saya bayar, Ustaz. untuk ngantar sapi Ya naik iyalah, Ustaz. satu kali jalan ya? Bayangkan dia jalan kaki dari jam 10, Heeh, nyampe sana jam 9 malam. heeh, Jam 9 malam istirahat sebentar, jalan kaki lagi dari anu ke atas ke bawah. memang memang Nah, memang, baru juga saat ini avans juga saat kalaupun Mas Sito, kenapa tidak pakai motor? Oke, motor. Gini, heeh, oke motor. Jadi motor, jadi apa nih Sat? heeh, Warga Marano gentungan ke atas tuh kan rata-rata, mohon maaf satu apa? heeh, Antum pernah tidak naik motor, karbunya di tali rafia, Ustaz? Jadi ketika naik motor kalau sudah bep 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 gitu, heeh, ditarik-tarik itu, tek tek, baru jalan lagi gitu, Ustaz. Dan Masya Allah, jadi kadang ada kesok tahuan oknum-oknum yang lucu ini kayak gini. Saya tahu harga asli sapinya. heeh, Kenapa dia naikkan kayak gini? Baru saya bilang kayak gini saja. Kalau heeh, memang kau mau kirim, heeh, kalau memang kau mau kirim, heeh, saya kasih Google Maps-nya. Kirim sendiri itu kambing. heeh, Ternyata ketika anu tahu anunya, Masya Allah Ustaz. Jadi Afwan ini saya ngomong saja supaya karena gini Ustaz, warga-warga Mambi, Mandar yang di situ pemalu rata-rata Ustaz. Jadi mereka itu kadang mau minta uang bensin malu. mhm, Tapi kita sebagai pendatang ini kan mhm, tahu diri. heeh, Ongkos bensin kita tambahin 300, 500. Bahkan untuk yang 1 juta saya ngotot itu Ustaz. heeh, Mas Tito, ini kasihan. Kenapa? Kalau dari bawah desa sama dusun, Kanang-Kanang, kadang-kadang ya, Kanang-Kanang, ini jalan kaki berapa terserah kita saja, maksudnya saya saja. heeh heeh, Eh, berapa ya saya bilang? Gimana kalau 200? Bayangkan Ustaz, heeh, jalan kaki 20 jam 200.000. Orang gila mana yang mau seperti itu? Langsung saya spill 500. Tapi kemudian mungkin dia tidak enak, tambah-tambah sedikit Mas Tito. Nggak apa-apa. iya, Oke, 1 juta, deal Ustaz. Tapi 1 juta itu Ustaz, jangan mhm, dianggap cukup enak betul. Afwan. Warga desa sama, kebanyakan juga sebulan itu 100.000. 200.000 penghasilannya ya, penghasilannya Sat. 100.000 sampai Rp100.000, Iya Sat. Jadi apa antum kalau main-main ke desa sama, iya, jangan heran kalau di situ Sat banyak yang tidak punya kipas angin. Tidak punya kipas angin bahkan pernah pertama saya ke situ 60 kakak punya WC cuma 2 kakak. Ini barusan kan dibangunkan WC Sat. iya, Nah, barusan ini barusan, alhamdulillah dari pemerintah. Begitu. Nah, kalau gitu saja mereka tidak bisa, gimana mau beli kurban Sat? Nah, cerita yang mhm, lain sedikit tambahan. Infak Jumat di situ, heeh, rekor terendah yang pernah saya temukan tidak ada. Tertinggi pernah saya temukan 7.000, Ustaz. 7.000, Nah, pas saya datang, heeh, tertinggi infak Jumatnya 23.000. Kalau 23.000. dibalik paman, belasan juta bahkan puluhan juta tuh, Ustaz. Jadi ini Ustadz ini sangat terharu melihat keadaan di Gentungan Iya, karena sehari-harinya beliau dulu di Balikpapan dengan keadaan yang begitu wah, begitu mudah aksesnya, tapi begitu sampai di Gentungan
keadaannya Eh, sangat-sangat apa Ustaz? berbeda. Sama, Hah? desa Oh, sama. sama, di Iya. sama, dus sama, desa sama apa Mm. ya? Sama ya. Sama Kanang-Kanang, Sama Marano, kanang-kanang, sama kanang-kanang Tapajere. sama Jere, Eh, ba- apal dia ya. Ya pokoknya sama Kanang-Kanang sama Jere dan terus sampai Marano ya. Eh, Baik, baik Ustaz. Jadi kalau melihat tadi apakah ada rencana kurban tahun ini di sana Ustaz? Ya, Ustaz. Jadi begini, ini mudah-mudahan tidak menjadi salah paham saja. Ya, Alhamdulillah sementara ini kita dapat 8 sapi buat di situ, Ustaz. 8 sapi Ustaz. 8 sapi. Tapi sekali lagi Ustaz, namanya orang kampung, Ustaz. Ya, Dia tahu di desa ini dibantu sapi, heeh. tentu dia minta, Ustaz. Nah, ini masih Ya, ada yang belum dapat, jujur saja. heeh, Kanang-kanang, heeh. ahuni, kanang-kanang, ahuni, baru tanete bareang, Nah, itu baru ya, rante dango, nanti ini dango belum, Ustaz. Ini belum. Ada belum. mungkin kalau kita bisa jujur, saya lupa nama desanya saking banyaknya, Ustaz. Kalau di Balikpapan kan Gunung Sari, Gunung Malang gitu saja simpel. Jadi mungkin masih butuh banyak sekali kurban yang memang mereka butuhkan. Sebab apa, Ustaz? Ini Afwan, Ustaz. Ya, Aduh, mudah-mudahan tidak salah paham ini. Saya pernah masuk ke sebuah daerah, tapi mau saya ditodong pakai apapun saya tidak akan ceritakan ini fitnah. Yang kurban itu non muslim, Ustaz. serius nih. Iya, Ustaz. Bagaimana Em, ceritanya yang kurban Makanya itu? ini tolong kalau ini saya spill jangan sampai ini menjadi fitnah. Mau nangis juga saya kalau cerita ini. Non muslim itu kurban dan ketika non muslim itu kurban, dia ngomong ke saya, Heeh, "Mas Tito, ini tolong dipotongkan." heeh, Saya deg-degan Ustaz. Afwan ini kalau heeh, mudah-mudahan menjadi sebuah pembelajaran kaum muslimin berhentilah bertarung antara sesamanya karena ini heeh, nah ketika dikurbankan Ustaz karena ketidaktahuan warga heeh, ya ketidaktahuan warga dikurbankan atas nama orang non muslim ini. Nah, heeh, ketika saya di situ nunggu kan saya jujur ya, saya sampai mhm, sekarang belum berani motong itu. mhm, Jadi saya panggil saja Ustaz, "Mas ini entar dulu Pak, siapa yang kurban tadi? Namanya ini." Ini nama non muslim. mhm. Seperti itu. Ini nama non muslim. Dan ketika di-spill nama non muslim tadi, ternyata ya kita afwan Ustaz ya, kadang Ya, suuzon yang mungkin Allahu a'lam itu jadi wah ini ada ini nih. Tapi ternyata iya, tidak, dia niat ikhlas. heeh, pas. Akhirnya apa? Oh, tidak bisa seperti ini, Pak. Tidak bisa Ya, seperti ini. Akhirnya apa? Dihibahkan kepada kaum muslimin di situ, baru baru kaum disebut. muslimin itu yang berkurban. Ya, Bayangkan Ustaz, kalau tidak, Allahu a'lam bishawab itu. iya iya, benar benar. Nah, jadi nanti kadang Afwan Ustaz, kita ini marah. Afwan ya, Heeh, menyebut Kristani titit titit anu kayak gini. heeh, Padahal ya kita melihat kondisi kaum muslimin seperti ini, Masya Allah, iya. ya Rabbi. Jadi pemirsa sekalian, soal kurban ini adalah soal ibadah ya, mohon maaf ini soal ibadah. Jadi aturannya jelas. Beda kalau mungkin kalau daging-daging donasi biasa ya, Ya. yang dibeli di pasar kemudian didonasikan itu beda cerita. Kalau kurban ini memang ibadah yang khusus, jadi harus mengikuti panduan-panduannya khusus. Baik Ustadz, ada lagi satu yang menarik nih Ustadz. Kan ini setiap amalan itu biasanya ada kenikmatan tersendirinya Ustadz. Apakah itu amalan jelek sekalipun atau amalan baik sekalipun itu ada kenikmatan tersendirinya. Nah, ini saya mau tahu nih Ustadz, mungkin pemirsa juga penasaran. Ustadz kenapa sangat bertahan di menggeluti dakwah pelosok ini walaupun Waduh, mungkin Masya Allah. capek, berat ini. Apa kira-kira kenikmatan yang bisa Ustadz ceritakan kepada kami? Aduh, ini sebenarnya banyak, Ustaz. Tapi ada cerita yang ini demi Allah. Ya, Saya tidak cerita merinding Ustaz saya karena waktu salah satunya opening dulu Ustaz ya. ya, ya. Banyak kaum muslimin yang tinggal di daerah minoritas Ustaz. Heeh, Itu ternyata sudah jadi mualaf bertahun-tahun mereka tidak bisa mengaji. Itu banyak Ustaz. baik. Dan saya tidak berani spill tempatnya karena ya daerah-daerah ini ya azan saja mereka tidak pernah dengar karena dikuasai banyak sekali kaum non muslim Heeh, atau non muslim. Jadi ada cerita waktu zakat Ustaz. ya, Zakat ya, zakat. Jadi zakat ini ketika kami bagikan ya lagi-lagi Ustaz ada sebagian saudara-saudara non muslim bagi-bagi juga. ya, ya. Nah, ketika kami bagi entah kenapa satu keluarga ini Heeh, keluarga besar Ustaz. heeh, Suami, istri dan empat anaknya. Empat anaknya. heeh, Seperti itu, tiba-tiba ketika kami bagi, dia bilang seperti ini, Mas Tito,
Tiba-tiba nangis itu bapaknya. Saya juga nangis waktu itu. Nangisnya setelah dengar ceritanya apa dia bilang? Andai kan Mas Tito tidak bawa ini zakat, Heeh. kami tidak makan. Tapi kan tidak ceritanya tidak berhenti sampai di situ, Sat. Ya, ya. Tidak berhenti sampai di situ. Dan kami bisa murtad. Bilang begitu. Kami bisa murtad. Karena apa? Tidak ada kaum muslimin yang mendatangi kami untuk kemudian menanyakan bagaimana kabar kami dan sementara kabar-kabar kami ini ditanyakan saudara-saudara non muslim. Seperti itu, Ustaz. Seperti itu. Jadi ketika kita ini berbicara apa, Ustaz? Kadang kan wah ini saudara ini memurtadkan. Tapi kita tidak lihat konteksnya. Kenapa sampai dibantu kaum muslimin dan lain-lain dan lain-lain. Sehingga kita taunya cuma marah dan lain-lain. Bahkan apa Ustaz, ada Hmm. metode dakwah yang langsung ada saudara kita baru masuk Islam, mungkin celananya isbal dan lain. Ini apa? Ini Hmm. ya, mereka takut Ustaz. Hmm. Hmm. Tapi ketika kita sentuh mereka, bapak itu Hmm. langsung anu ini betulan kami mau murtad ini paginya. Kami mau murtad ini paginya. Kenapa ya? Karena tidak ada kaum muslimin. Kita masuk ke sini ditanya kelengkapan surat, kelengkapan ini, kelengkapan itu, dan pada akhirnya hampir saja, Sat. Hampir. Nah, maka dari itu, Sat, apa yang alhamdulillah beberapa anak-anaknya itu ini saya tidak berani spill juga, tapi alhamdulillah beberapa anaknya itu pada akhirnya saya ajak untuk ke sebuah kota kerja di situ. Dan alhamdulillah dari situ saat banyak kaum-kaum non muslim Hmm. yang kemudian mengantarkan anaknya Hmm. untuk masuk Islam Ustaz kepada kami. Bayangkan Masya Ustaz, Allah. anaknya diantarkan Hmm. untuk masuk Islam sementara ibunya non muslim. Hmm. Ya mungkin nanti habis ini saya kasih lihat videonya. Cuma Ya, kan tidak ya di luar layar di ya. luar layar. Ya Hmm. tapi itu betul Ustaz dan sebenarnya masih banyak cerita-cerita lain tapi itu yang paling Ya. buat saya terharu di situ. Bagaimana Bapak itu ya itu unik juga saat jadi sebenarnya entar dulu saya bilang ini kayaknya oh kayaknya ada bapak yang belum anu ini yang orang Islam oh iya itu kami masuk Ustaz masuk keluar hutan pokoknya anu kayak gitu ketemu Hmm. nah ketemu dan ketika kami datangi betul-betul rumah tidak ada lampu tidak ada WC di tengah hutan sendirian dia tinggal tinggal sama anak istrinya dan ketika kami kasih beras langsung dia oh iya kalimatnya Ustaz ternyata Allah ada. Ternyata Allah ada, seperti itu. Ya, Sangat. kisah selanjutnya ya begitu, Sob. Jadi pemirsa sekalian, ini kisah nyata yang disajikan oleh Ustaz Tito. Jadi mudah-mudahan pintu hati kita tergerak bagaimana untuk memikirkan nasib saudara-saudara kita. Mudah-mudahan saya juga bisa diberi hidayah untuk saya juga terharu nih. Tapi kelihatannya yang terjadi di lapangan begitu. Jadi kita apa namanya menyaksikan bahwa ada saudara-saudara kita yang murtad, tapi kita cuma bisa ya mungkin berkata-kata, tapi ya tidak bisa beraksi. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa beraksi dengan kesadaran yang lebih tinggi lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita semua untuk lebih apa namanya peduli terhadap keadaan sosial saudara-saudara kita. Baik Ustadz, selanjutnya mungkin saya terakhirin Ustadz. Saya minta Ustadz apa namanya closing statement lah tentang ini semua. Bagaimana Ustadz? Iya, Silakan Ustadz. yang pertama saya aduh tulus deh minta tolong kepada semua kaum muslimin ketika sudah praktik lapangan ini hendaknya kita menyingkirkan segala perbedaan yang ada. Karena saudara-saudara kita ini butuh sekali jadi gini, kalau saya bilang itu Islam itu enggak butuh saya tapi kita. Ya, Heeh. Islam itu enggak butuh saya tapi kita. Ya kita yang merangkul saudara-saudari kita menyampingkan perbedaan dulu karena apa nih Sat? Ini kalau kita saya mau jujur urgent loh Sat. Apalagi di daerah-daerah lain bagaimana non muslim itu betul-betul bekerja sama Sat. Wallahi bekerja sama untuk kemudian menyatukan non non agama mereka untuk bisa masuk ke agama mereka. Ya. Setelah masuk baru mereka itu mau kemana kemana. Nah ini kan kita tidak terkadang harus inilah harus itulah dan ya intinya mengenyampingkan ego sebagaimana perkataan Imam Syafi'i Allah yastaqimu an nakuna ikhwana fa illam nattafiq fi mas'alatin ya Yunus As-Sadafi waktu itu berbeda pendapat
Bisakah kita tetap Hmm. bersaudara walaupun kita berbeda pendapat? Karena pertaruhannya adalah kaum muslimin sendiri. Makanya Ustaz sedikit bicara ketika orang masuk surga kan aina haula yusalluna ma'ana, Hmm. aina haula ya'maluna ma'ana, aina haula yasumuna ma'ana. Yang dicari adalah mana saudara kita yang puasa bareng-bareng, kerja dakwah bareng-bareng, sholat bareng-bareng, dan akhirnya saudara-saudara itu ditanya, "Mana saudaraku?" Wah, dia ada di neraka. Ya Allah, tidak sempurna nikmatmu di surga tanpa adanya saudaraku di sini. Dan akhirnya saudaranya masuk bareng sama dia di surga. Ya cuma sedikit pertemuan tapi membawa berkah. Dan itu sih Ustaz, dari saya untuk masalah-masalah seperti ini. Karena jujur kami di lapangan kadang ditanya Ustaz, Hmm. "Afwan Ustaz ya, manhajnya apa nih?" Bingung juga gitu nih. Manhaj yang akan kita bantu apa gitu. Ya gimana saya jelasin, ini Jadi orang. kalau nggak sama manhajnya ini nggak bisa dibantu nih. Ya itulah Ustaz. Jadi Kesannya begitu ya. iya Ustaz. Jadi pernah itu kami mau bawa bawa bantuan jilbab Heeh. 20 karung, mungkin 10 karungnya jilbab itu ada dibatal Ustaz. Heeh. Afwan, ternyata jilbab yang dikasih jilbab yang tidak syar'i. Wallah, bagaimana saya mau ngomongin syar'i Heeh. sementara ibu-ibu di situ saja baru tahu kain jilbab bagus ya jilbab-jilbab kecil, Ya. jilbab segitiga, Heeh. jilbab anu. Ya tidak bisa, Ustaz. Tidak Jilbab bisa. yang diikat-ikat leher. Heeh. Ya minimal kalau ada yang lebih besar sedikit ya lebih besar sedikit Iya, lah kan. Ustaz. Dan Jangan barusan ditolak dulu. ya jangan ditolak dulu. Jadi ya sedih juga waktu itu. Mas itu mana? Tunggu Bu, saya galang dana lagi. Karena kemarin ada donatur yang dapat Heeh. nasihat entah dari mana. Akhirnya kasihan Ustaz. Mm. Pakaian-pakaian muslimah yang memang ala kadarnya ini tidak jadi berangkat. Seperti jadi bersatulah kaum muslimin umat Islam karena ya Allah ini praktek lapangan itu tidak seindah meja kajian. Nah, Gitu. Ya seperti itu Ustaz, baik, bersatu agar akidah saudara-saudara kita ini terselamatkan insyaallah. baik. Jadi pemirsa sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara. Pada dasarnya apa namanya? Kita mengajak kepada semua pemirsa kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat untuk senantiasa bersatu, terutama menyisihkan sedikit harta atau donasi kita, siapkan donasi terbaik kita untuk membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan ini. Ini tidak jauh loh dari Kota Mamuju ini tempatnya, ya. Ya cuma beda satu kecamatan saja. Jadi apa namanya? Nanti kalau ingin berdonasi bisa menghubungi Ustadz Bisa aja langsung langsung. atau lewat Wis Heeh. yang akan menjadi program-program dakwah kita. Kita singkirkan dulu perbedaan organisasi, perbedaan manhaj, perbedaan kelompok, dan perbedaan itu. Tapi kita harus ingat bahwa kita sama-sama syahadatnya ya, syahadatain sama ya. Jadi jangan dulu terkotak-kotak karena taruhan menurut Ustadz tadi taruhannya adalah akidah dari saudara-saudara kita yang ada di pelosok-pelosok tersebut. Baik, cukup sekian dari saya sebagai pembawa acara. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.